Jadi akhir-akhir ini Grace merasa ada sesuatu yang terjadi dengan lagu-lagu zaman sekarang gitu. Ada suatu ketidaknyamanan ketika Grace mendengar lagu-lagu nggak cuma K-pop sih, tapi ada lagu-lagu lain gitu, entah itu dari barat atau dari Indo gitu. Jadi 6 hari yang lalu itu Grace tidak sengaja menemukan kesaksian seorang perempuan di YouTube, dan itu tentang K-pop, Satanism, and its darkness. So Grace buka dan Grace tonton gitu ya, dan itu membuat Grace shock, surprise. Bagaimana bisa? Selama ini saya pikir K-pop itu aman-aman aja. Maksudnya tidak ada penyembahan berhala di balik itu semua, tidak ada yang mengarah ke sana gitu. Ternyata saya salah. Itu jadi saya seperti merasa ditipu gitu selama ini, walaupun memang saya tidak sefanatik dulu gitu ya, tapi kan tetap saya sampai sekarang masih bukan sekarang, sampai sebelum hari itu saya masih biasa aja kalau mendengar lagu K-pop. Kalau dengerin ya dengerin gitu kan, kalau nyanyi cuma saya tidak tahu artinya apa begitu. Mungkin teman-teman di sini banyak tahu yang girl band, boy band populer seperti Blackpink, BTS, Twice gitu ya. Jadi kalau dari video yang Grace tonton hari Minggu itu video dari Daniela Oh gitu. Teman-teman bisa cari di YouTube. Tapi dia dalam bahasa Inggris begitu. Jadi ini untuk teman-teman di Indonesia, Grace, itulah kenapa Grace buat video ini juga salah satunya supaya teman-teman tahu gitu, supaya pesan ini tersampaikan gitu. Jadi langsung aja, kalau di Twice lagunya yang More and More, kalau teman-teman lihat di situ ada scene dimana cewek ini ngambil apel gitu, terus ada ular di pohon, terus dimakan. Nah baru scene-scene selanjutnya ada dimana mereka itu masuk ke dalam dunia yang baru. Jadi itu seperti kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa setelah memakan apel dari pohon kehidupan, seperti itu. Dan ada ularnya juga gitu kan. Dan ini mengarahkan ke berbuat dosa yang seperti itu gitu loh. Jadi scene-scene ini, gambar video ini gitu loh, mempengaruhi pikiran kita untuk melakukan itu. Dan apalagi judulnya More and More gitu ya, lagi dan lagi gitu. Dan ada lagi yang Blackpink ini kalau dari liriknya yang Kill This Love, setelah setiap kegilaan ada harga yang harus kau bayar, tak ada jawaban untuk tes ini, aku akan selalu terperdaya. Aku adalah seorang dari budak emosiku. Itu juga. Jadi mengarah ke hal-hal yang gimana ya jelasinnya. Nanti setelah ini saya akan jelasin gitu. Kemudian ada lagi yang seperti BTS. Contoh yang Fake Love. Saya memberi dunia hanya untuk Anda, saya mengubah segalanya hanya untuk Anda, seperti itu. I give the world just for you, I change everything just for you, but I don't know me, who are you? Seperti itu. Jadi banyak dari lagu-lagu K-pop yang mengandung unsur implisit. Kalau menurut Grace itu ya banyak yang mengandung unsur implisit. Secara tak langsung itu mengarah ke Satanism and the darkness itself. So kali ini mungkin banyak teman-teman yang berpikir bener nggak sih itu. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa cek sendiri dan teman-teman bisa cari tahu liriknya juga sendiri. Dan setelah ini Grace mau kasih tahu, jujur waktu 5 hari yang lalu itu setelah mendapatkan video, waktu petang harinya Grace berpikir gitu, apakah benar gitu ya, maksudnya penuh dengan pikiran ya, apakah benar ini semua gitu yang selama ini saya suka gitu. Dan ternyata waktu itu saya ingat
minggu lalu pembacaan Alkitab saya itu sudah sampai di bagian kitab Daniel, dan saya tertarik dengan cerita mengenai domba jantan dan kambing jantan di Daniel pasal 8. Jadi Daniel pasal 8 ayat 19 sampai ayat 19, kemudian ayat 23 sampai 25. Ini langsung ke intinya aja. Ayat 19, lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Jadi mengenai akhir zaman. Kemudian ayat 23, dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Terus ayat selanjutnya sampai 25, kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus, dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tadi sangka-sangka banyak orang yang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Nah, waktu hari itu juga gitu, waktu petang hari ketika mencuci piring, saya berpikir gitu ya tentang ayat ini dan juga tentang apa yang saya tonton, dan akhirnya saya menemukan suatu koneksi gitu sampai membuat saya lepas piring, terus saya terdiam. Benarkah itu? Gitu. Apa yang saya pikirkan benarkah? Dan begini teman-teman, saya mau jelaskan gini. Di zaman sekarang ini itu kita banyak dipengaruhi oleh lagu-lagu pop, dan kebanyakan itu dari K-pop begitu ya. Saat-saat ini populernya lagu K-pop, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lagu-lagu lain juga yang dari barat gitu, atau lagu dari aliran lain gitu, negara lain gitu. Tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, hati-hati dengan penipuan seperti ini gitu. Banyak penipuan yang ada di dalam lagu-lagu yang kita tahu saat-saat ini gitu. Karena dunia ini hari-hari ini semakin jahat. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan agar teman-teman tetap kuat iman dan jangan tinggalkan Tuhan, selalu berdoa setiap hari, selalu dekat baca firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena betul-betul firman Tuhan itu seperti senjata seperti perisai kita. Jadi ketika hal-hal yang demikian itu, kita sudah tahu Roh Kudus Tuhan itu melindungi, menuntun kita ke jalan yang benar gitu loh. Tentang ayat ini di Daniel gitu ya, kitab Daniel ini mengenai akan muncul seorang raja yang pandai menipu di akhir zaman, dan penipuannya itu akan berhasil gitu. Nah, saya berpikir di akhir zaman ini banyak orang yang ditipu lewat lagu-lagu yang terkenal. Kita akan menyanyikan lagu itu, kita akan menyanyikan tanpa tahu artinya apa gitu ya, ataupun kita mungkin tahu artinya tetapi kita tidak tahu itu, kita tidak sadar ada unsur-unsur kefasikan di situ, unsur kejahatan. Karena begini, saya mau ajak teman-teman buka Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi, saya ulangi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semua sama dengan penyembahan berhala. Kalau teman-teman teliti dalam lirik-lirik lagu yang ada saat-saat ini, itu mengarah ke hawa nafsu lah, atau ke keserakahan, kesombongan diri gitu. Kemudian mengandung kejahatan gitu, unsur tidak baik gitu loh, bukan kasih gitu, yang membuat seorang depresi gitu,
atau down seperti itu, kayak begitu. Dan ini adalah senjata si jahat, si iblis buat menjatuhkan kita, umat manusia, khususnya orang percaya yang takut akan Tuhan gitu. Jadi saya mau katakan hati-hati teman-teman, dan kita harus buka pikiran kita, jangan mau menutup pikiran. Setelah dengarkan seperti ini, mungkin teman-teman akan berpikir untuk waktu yang lama gitu, ataupun mungkin sudah tahu, tetapi yang mau saya ingatkan itu, jangan sampai lagu-lagu K-pop itu mempengaruhi pikiran teman-teman. Karena kerjanya lagu-lagu, kalau kita dengarkan lagu, itu akan masuk ke telinga kita, kemudian itu akan bergema dalam pikiran kita untuk untuk beberapa waktu gitu. Bisa lama, bisa bentar, tergantung tergantung kita berapa kali dengarnya gitu. Dan inilah cara strategi bagaimana si jahat ini mau mempengaruhi kita, mulai dari pikiran kita gitu. Jadi sadarlah teman-teman dan bertobat, dan betul-betul gini, minta kekuatan dari Tuhan, minta Roh Kudus Tuhan untuk melindungi, menguatkan, dan lebih baik kita mendengarkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang memang penyembahan pada Tuhan gitu. Makanya kenapa menurut saya banyak lagu-lagu rohani zaman sekarang yang ini juga diperdengarkan ya, karena inilah salah satu senjata juga bagaimana kita menguatkan iman kita. Di akhir zaman ini banyak lagu-lagu pop, lagu-lagu duniawi yang menjatuhkan kita secara halus gitu. Kita tidak sadar. Makanya tadi disebutkan penipuan yang akan terjadi secara besar-besaran di akhir zaman. Akan muncul seorang raja yang pandai menipu gitu. Teman-teman tolong hati-hati. Saya ingatkan teman-teman, bukan karena saya mau larang teman-teman untuk menjauhkan itu semua atau tidak mendengarkan sama sekali. Ya saya juga tahu gitu loh. Kita tidak bisa maksudnya menjauhi hal-hal, bukan menjauhi, kita tidak bisa melarang orang lain gitu ya, contoh untuk tidak memutar itu gitu, kayak jangan putar itu gitu. Ya kita tahu lah, kita menghargai, ataupun di mall gitu seandainya kita dengarkan lagu-lagu seperti itu gitu kan, masa kita harus datang ke bagian kantornya bilang tolong jangan putar lagu ini gitu kan, nggak mungkin. Bukan seperti itu maksud saya. Kita hidup di dunia yang fana ini, dunia yang sudah penuh dengan dosa ini gitu. Maksud saya teman-teman tolong kuatkan iman teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman lakukan mendengarkan lagu, maka dengarkanlah lagu rohani gitu. Karena lagu itu cara kerjanya itu mempengaruhi emosi, pikiran kita, dan akhirnya itu bisa membuat kita melakukan kejahatan itu, kefasikan itu, hal-hal yang gak baik gitu. Kejahatan bukan hanya seperti kayak membunuh ataupun mencuri ataupun yang hal-hal yang besar gitu ya, yang seks bebas atau sebagaimana yang lain-lain gitu ya, yang bukan hanya itu. Maksudnya kejahatan itu hal-hal yang tanpa kita sadari kita melakukan gitu ya. Contohnya di lagu-lagu yang membuat kita depresi gitu ya, akhirnya membuat kita kayak pikiran kita penuh dengan depresi, dan kita akhirnya melakukan sesuatu yang kita berkata kasar lah, ataupun kita tidak menghormati orang tua lah, seperti itu gitu loh. Lagu-lagu yang membawa kita ke kepuasan duniawi seperti itu gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Kemudian saya mau kasih tahu juga dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat ke-11 sampai 12. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam, ke liang kubur. Ini bercerita mengenai setan, iblis. Dalam bahasa Inggrisnya, kitab, kalau saya ini tentang kitab saya bacakan dalam kitab NKJV versi Englishnya. Your palm is brought down to show, and the sound of your stringed instruments, the maggot is spread under you, and worms cover you. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Di situ ada kata strange instruments, your strange instruments, instrumen, ya, bunyi gambus muato, alat musik. Kemudian ada kata how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Hai bintang, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Lucifer. And then how you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Weaken itu yang mengalahkan bangsa-bangsa atau yang melemahkan bangsa-bangsa. Di sini udah terlihat jelas bagaimana kaitannya musik atau instrumen tadi ya dengan penyembahan kepada iblis. Teman-teman jadi harus hati-hati. Saya berdoa buat teman-teman agar semakin kuat iman. Jangan mau tertipu, jangan mudah tertipu. Kuatkan iman lewat apa? Berdoa, baca firman Tuhan, dan lagu rohani, lagu penyembahan kepada Tuhan kita. Karena itulah yang membuat kita kuat gitu. Karena Tuhan yang membuat kita kuat. Roma pasal 1, 23 sampai 25. Nih, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Garis bawahi, gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Gitu. Zaman-zaman ini, maksudnya di zaman ini, kita bakal menemukan banyak sekali orang-orang yang demi idol mereka, penyanyi ataupun artis gitu, akhirnya kayak menyediakan banyak waktu untuk mencari tahu, untuk beli tiket konser, untuk mendukung, dan itu menggunakan banyak sekali waktu dalam hidup, dan tanpa sadar itu membuat kita menjadi berhala. Kenapa saya bilang demikian? Karena waktu kita itu lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal duniawi, untuk gambaran idol itu, manusia itu gitu. Tanpa sadar kita lebih mengutamakan, memprioritaskan mereka dibanding kita datang pada Tuhan, kita saat teduh, kita berdoa, kita baca firman Tuhan gitu. Dan waktu kita sendirian gitu, contoh kita buka Instagram ataupun sosial media lainnya gitu ya, yang kita lihat itu yaitu idol K-pop, mencari tahu apa sih kegiatan mereka seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih dalam hal lingkaran K-pop ini, yuk saya ajak teman-teman untuk bertobat, sediakan waktu yang lebih banyak buat Tuhan, karena itu membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam ayat 28 berkata, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Nah, di sini disinggung lewat pikiran. Seperti tadi saya bilang, kita dipengaruhi, kita diserang lewat pikiran kita. Dan apa yang terjadi kalau kita membiarkan pikiran-pikiran itu masuk? Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa, kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan,
tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Akibat dari kita terpengaruh oleh pikiran jahat itu, kita akan melakukan hal yang demikian tadi saya bacakan. Itu. Jadi secara tidak sadar kita terpengaruh. Nah, di situ teman-teman harus hati-hati gitu. Kenapa saya berani berkata demikian? Maksudnya kenapa saya berani menyampaikan kesaksian tentang apa yang saya dapatkan kali ini? Karena jujur, sebelum ini saya merasa apa yang saya pikirkan itu masih harus saya pahami lagi, teliti lagi gitu kan. Tetapi ada hal yang terjadi yang membuat saya seperti didorong oleh Roh Tuhan untuk mengatakan ini kepada saudara-saudara. Ada kesaksian yang betul-betul saya alami. Tepat 3 hari setelah saya menonton video kesaksian yang perempuan tadi, sebetulnya selama 3 hari berturut-turut itu saya sediakan waktu untuk mencari, memverifikasi apakah benar yang tentang K-pop, kegelapan di balik K-pop itu. Dan akhirnya pas hari ketiga, sebetulnya itu menuju ke hari keempat gitu, karena kan tidur gitu ya. Kemudian saya tiba-tiba bermimpi, dan mimpi ini seperti mengancam saya gitu, karena saya tahu si iblis, si jahat tidak suka dengan apa yang sedang saya kerjakan, apa yang sedang saya pahami gitu, sedang saya cari. Dan inilah yang mau saya sampaikan pada teman-teman juga. Waktu itu saya pas tidur, saya bermimpi. Saya tidur kan begini. Kemudian saya mimpi di sebelah saya di sini itu ada makhluk kecil. Makhluk kecil, matanya besar. Dia kecil ya, kayak macam tuyul gitu. Iya, pokoknya kecil. Terus dia cekek saya begini gitu. Kemudian saya lihat di ujung sana sebelah kanan itu ada sosok gelap, kayak ada sosok, tapi dia gelap gitu. Dan saya lihat bagian dari tengah ke bawah gitu, gelap. Dan si yang cekek ini itu kayak menunjukkan mukanya gitu ya, matanya gitu, kayak gini bang. Dan saya teriak waktu itu, karena saya tahu kan, saya teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya berusaha, pokoknya jangan takut. Saya teriak terus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya saya terbangun. Tengah malam itu saya terbangun, dan akhirnya setelah saya terbangun, saya langsung bilang, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus gitu ya. Dan jujur, kalau saya tidur biasanya saya tidak bisa bangun secepat 2,5 jam atau lebih gitu ya. Saat itu saya terbangun pas 2,5 jam setelah saya tidur gitu. Saya nggak bisa bangun tengah malam kalau saya tuh tidurnya nyenyak gitu biasanya gitu. Tapi kenapa hari itu saya bisa sampai terbangun, dan terbangunnya shock gitu, kayak ngeliat gitu. Terus saya bilang nama Tuhan Yesus gitu. Akhirnya saya rencananya mau terjaga gitu, saya mau baca Alkitab, mau berdoa kan. Tetapi karena ngantuk banget, jadi ya saya tidur lagi gitu. Saya baring aja, ketiduran lagi gitu. Nah, yang kedua ini saya mimpi lagi setelah itu. Saya mimpi lagi, dan mimpi kali ini mimpi kotor gitu. Tetapi saya lawan gitu. Saya lawan dalam mimpi itu, dari dalam alam bawah sadar saya gitu kan. Saya tahu kan ini udah tidak benar gitu. Si iblis seperti ingin mempengaruhi saya lagi. Dia saya lawan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu dari pikiran saya, dari mimpi saya. Saya tidak mau seperti ini gitu. Keluar gitu. Jadi saya katakan seperti itu, akhirnya keluar, saya bermimpi itu lagi. Tetapi ketika bangun esoknya, saya masih ingat mimpi saya dengan jelas gitu. Dan ada beberapa penglihatan juga.
ada ya itu mungkin nanti. Intinya itu biasanya saya kalau mimpi itu saya biasanya lupa bangun pagi, terus kalau ada yang tanya tadi mimpi apa, nggak tahu, lupa, seperti itu biasanya gitu. Tetapi mimpi kali itu saya ingat betul-betul, bahkan sosok si yang kecil itu yang mencek saya tak ingat gitu, dan juga ada sosok gelap gitu ya di ujung itu, saya ingat benar bahkan sampai sekarang gitu. Jadi saya bingung kenapa dengan diri saya, ada apa. Saya pikir itu hal biasa aja lah, jadi saya coba menenangkan diri saya bilang ke diri saya itu biasa aja gitu kan, saya berpikir biasa aja gitu, nggak apa-apa itu apa. Tetapi hari setelah itu udah hari keempat ya, ketika saya buka YouTube untuk menonton video-video gitu ya, ada video kesaksian dari perempuan yang awalnya tadi saya ceritakan gitu. Ada video lagi dia yang baru gitu. Jadi saya lihat, saya tonton. Dan di situ saya menemukan dia menulis di situ bahwa dia mendapat mimpi gitu. Mendapat mimpi di mana dia diserang gitu. I was attacked in the dream gitu. Saya diserang dalam mimpi. Nah, itu membuat saya shock lagi gitu. Kenapa kok mirip gitu dengan apa yang saya alami gitu. Dan saya baca komen-komen orang-orang, dan di situ ada juga orang-orang yang bilang saya juga mendapat serangan, mendapat ancaman dalam mimpi itu sama seperti saya gitu. Dan ada juga yang mendapat mimpi. Ada beberapa orang gitu yang komen juga mendapat mimpi kotor juga seperti itu gitu. Demikian. Dan saya semakin berpikir, jujur saya itu berat mau ceritakan seperti ini waktu itu gitu ya ke teman-teman yang lain, karena saya tahu apa yang saya rasakan. Itu saya sejak saya mimpi itu sampai, maksudnya ya sampai kemarin ya, 2 hari berturut-turut saya mengalami yang namanya saya tuh kurang semangat kalau mengerjakan hal yang lain. Saya inginnya tuh baca Alkitab aja, baca firman Tuhan gitu. Kayak ingin menenangkan diri gitu. Kayak berpikir banyak pikiran gitu. Tetapi saya menemukan kemarin tadi malam saya tiba-tiba teringat gitu, dapat pikiran tentang ayat Tuhan yang pernah saya baca di kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Kemudian ayat 14, dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Dan ini ada kaitannya dengan di kitab Wahyu, di Wahyu pasal 10. Ayatnya yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Di sini saya mendapatkan pesan bahwa saya tidak boleh takut. Yang saya dapatkan ini itu betul-betul yang saya harus sampaikan ke teman-teman. Saya harus berani sampaikan. Teman-teman, jangan takut. Kita punya Allah yang kuat, Allah yang besar. Kita punya Tuhan Yesus. Jangan takut untuk mengatakan yang benar. Jangan takut untuk melawan si jahat. Saya tahu saya merasa saya terancam. Saya seperti merasa banyak hal-hal si jahat yang gak suka dengan apa yang dibagikan oleh anak-anak Tuhan gitu. Apalagi ketika strategi ataupun cara mereka yang ketahuan. Tetapi di sini saya mau katakan, teman-teman, Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan kita lebih besar dari apapun. Bahkan dibandingkan dengan si iblis, si jahat itu. Teman-teman jangan takut. Kita punya roh yang lebih besar, yang dimana Tuhan berikan kita kekuatan untuk melawan.
itu semua. Walaupun kita merasa terancam, walaupun kita merasa kita tidak tenang, ataupun kita seperti merasa tidak mau melakukan hal yang benar, tetapi lawan pikiran-pikiran yang mempengaruhi kita itu. Pekalah dengan Roh Tuhan, pekalah dengan Roh Kudus Tuhan yang mau saudara-saudara lakukan sesuatu untuk Tuhan, begitu. Jujur, selama beberapa hari ini saya betul-betul under pressure. Saya betul-betul banyak beban, tertekan, banyak pikiran, sampai saya itu lupa mau melakukan sesuatu tuh lupa. Jadwal saya melakukan hal demikian lupa. Semuanya tidak jadi messy gitu, berantakan. Tapi saya sadar ada hal yang harus saya lakukan untuk memberitakan tentang hal ini gitu. Karena saya tahu Roh Kudus mendorong saya untuk mengatakan ini kepada saudara-saudara. Ini aja kesaksian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay sampai akhir nonton video ini, dan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap dekat pada Tuhan, karena banyak di sekitar kita yang jahat, yang ingin mempengaruhi kita. Tapi kita tahu bahwa kita tidak bisa dijamah oleh si jahat itu kalau kita tetap di dalam Tuhan, kalau kita tetap mencari Tuhan dalam hari-hari kita, setiap hari kita. This is Grace as Christian. God bless you and bye.